Selamat pagi saudara-saudari Dukin Altum yang terkasih. Jumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 pada pekan biasa ke-18. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala rahmat yang Engkau anugerahkan pada kami. Curailah hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawabnya, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tindakan Yesus yang sungguh luar biasa dan sangat mengagumkan. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan sehingga membuat kenyang ribuan orang yang mengikutinya. Dari kisah yang sangat luar biasa ini ada beberapa tahapan jika kita simak bersama, yaitu 1. Orang banyak mencari Yesus. 2. Yesus merasa tergerak oleh rasa belas kasihan melihat orang banyak yang kelaparan itu. 3. Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Dan 4. Yesus memecah-mecahkan roti itu dan menyuruh para muridnya untuk membagikannya. Dan yang 5, orang banyak menjadi kenyang. Kebutuhan makan dan minum memang kebutuhan dasar setiap orang, dan Tuhan Yesus sangat mengerti akan kebutuhan pokok ini, sehingga ia tergerak hatinya oleh rasa belas kasihan untuk memberi mereka makan. Makan memang sangat perlu, tetapi ada kalanya orang hanya berpusat pada kebutuhan fisik saja. Misalnya saja,
bangsa Israel tetap saja tidak setia terhadap hukum Allah, sekalipun sudah diberi makan ketika di padang gurun. Saat itu banyak orang datang kepada Yesus bukan karena telah melihat tanda-tanda keilahian Yesus, melainkan karena mereka telah makan roti sampai kenyang. Mereka tidak tahu akan kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu tentang kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus. Di zaman sekarang ini ada juga orang yang berpikiran dan bersikap begitu. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak tetangga kita yang terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Dan mereka sekeluarga tidak bisa pergi kemana-mana, takut menularkan pada orang lain. Bagaimana kepekaan kita terhadap mereka? Sudahkah kita peduli kepada mereka dengan memberi makan? Atau kita cuek saja sehingga keluarga yang terpapar COVID-19 itu semakin parah sehingga meninggal dunia? Di Jawa Tengah ada slogan Jogo Tonggo, menjaga tetangga. Bagaimana peran aktif kita terhadap tetangga? Dalam Injil hari ini terlihat jelas bahwa sebagai pemimpin jemaat, Yesus bertanggung jawab penuh terhadap jemaatnya yang kelaparan. Saudara-saudariku yang terkasih, di masa inilah kita diuji kesetiaan kita pada Yesus yang hadir pada diri sesama yang menderita. Sebab Yesus bersabda dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dalam Injil tadi, Yesus juga menyembuhkan berbagai penyakit dari orang-orang yang datang kepadanya. Yesus melakukan penyembuhan ini tentu dengan senang hati. Ada seorang perawat di sisa waktu dinasnya, ia masih menyempatkan diri menolong siapa saja yang terpapar COVID-19 dan isolasi mandiri di rumah karena tidak mendapat tempat di rumah sakit. Dia rela menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dengan penuh kerelaan, dia memasang infus, oksigen, dan melakukan perawatan di rumah orang yang terpapar COVID-19 itu. Dan mereka menerima dengan sukacita, dan walaupun berisiko tinggi, maka dia menerapkan protokol kesehatan untuk dirinya dengan sangat ketat. Ada kegembiraan di dalam hatinya ketika si penderita sembuh dari sakit. Dia abdikan dirinya untuk sesama seperti melayani Yesus yang menderita. Marilah di saat yang sulit ini, karena wabah pandemi COVID-19, kita lebih peka terhadap sesama, terutama yang sangat membutuhkannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat semangat, solidaritas, dan kepekaan kami pada orang yang menderita membawa sukacita bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.